Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM, 94,7 MHz, saluran informasi. Selamat siang Mitra Buana dan saudara pendengar, kini saatnya Anda menyimak live talk show kesehatan bersama RSUD Dr. Suhadi Prionegoro Kabupaten Sragen. Kami yang bertugas mengucapkan selamat siang dan selamat mengikuti. Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM, 94,7 MHz, saluran informasi. Ya, selamat siang Mitra Buana dan saudara pendengar, berjumpa kembali dalam acara Live Talk Show Kesehatan bersama dengan RSUD Dr. Suhadi Prionegoro Sragen. Dan pada kesempatan siang hari ini bersama saya Dewi Ratih yang akan menemani Anda Mitra Buana di Live Talk Show Kesehatan siang hari ini. Baik, pada kesempatan kali ini Mitra Buana, tema yang akan kami hadirkan untuk Anda adalah penyakit asam lambung atau GERD. Nggak bahaya tah? Nah, itu ya yang nanti akan kita bahas bersama dengan dokter yang sudah hadir ya bersama Dewi. Nah Mitra Buana dan pendengar, Anda bisa menyimak acara ini melalui 94,7 MHz Buana Asri FM dan juga live streaming www.lpplbuanaasrisragen.com dan juga kami siarkan secara langsung melalui live Instagram di @rssp_sragen. Silakan Anda simak ya di 94,7 MHz Buana Asri FM dan juga live streaming di www.lpplbuanaasrisragen.com dan juga di live Instagram @rssp_sragen. Nah, narasumber kita siang hari ini Mitra Buana bersama dengan Dr. Lulus Budiarto SPPD Finasim, dokter spesialis penyakit dalam dari RSUD Dr. Suhadi Prionegoro Sragen. Nah, kita sapa terlebih dahulu ya narasumber kita siang hari ini. Selamat siang Pak Dokter. Selamat siang Mbak Dewi Ratih. Kabar baik ya Pak Dokter? Alhamdulillah baik. Iya Pak Dokter, Dokter Lulus ya, spesialis penyakit dalam. Nah, siang hari ini ya Mitra Buana mengenai penyakit asam lambung atau GERD. Nah, silakan untuk Anda yang mau bergabung ataupun berinteraktif ya bersama kami bisa nanti melalui line telepon 0271890799 atau di WhatsApp dan SMS ya di 082133950947 atau bisa juga menautkan komentar Anda Mitra Buana ataupun pertanyaan Anda melalui Instagram. Silahkan ya. Bisa di SMS atau WhatsApp ya, mohon maaf untuk line telepon sepertinya belum bisa gitu ya, jadi nanti di SMS atau WhatsApp dan juga Instagram. GERD atau penyakit asam lambung ya Mitra Buana. Jadi naiknya asam lambung ini merupakan masalah pada organ pencernaan yang kerap terjadi di masyarakat, namun sayangnya banyak orang yang mengabaikan gejala asam lambung naik yang muncul dan bisa menandakan penyakit pencernaan tertentu. Nah, siang hari ini nanti akan dibahas ini bersama Dokter Lulus ya, pakarnya ini ya, tentang penyakit dalam. Nah, mengenai GERD atau asam lambung Pak Dokter, mungkin bisa dijelaskan Pak Dokter apa itu GERD? Ya, baik Mbak Dewi Ratih. Jadi GERD itu singkatan dari gastroesophageal reflux disease. Jadi satu penyakit yang menggambarkan adanya gejala-gejala akibat asam lambung naik dari lambung ke kerongkongan. Gitu, ya. Mengapa kok bisa seperti itu? Karena terjadi gangguan pada sphincter esophagus atau otot batas antara esofagus atau bahasa Indonesia itu kerongkongan dengan lambung, itu sphincternya melemah sehingga normalnya sphincter ini tuh mencegah asam lambung dan makanan dari lambung itu naik ke atas. Nah, pada kondisi terjadi GERD maka sphincternya itu melemah sehingga asam lambung itu bisa naik ke kerongkongan. Padahal kita ketahui bersama bahwa asam lambung itu pH-nya kan rendah, 4, 5 gitu ya. Sementara kerongkongan pH-nya basa, 6, sehingga menimbulkan gangguan di situ, terjadi iritasi di kerongkongan. Seperti itu ya. Biasanya gejalanya itu rasa panas di belakang dada atau heartburn istilahnya seperti itu, atau tertekan, atau rasa terbakar, atau nyeri dada bahkan. Gitu. Ya.
Nah ini penyebab dari asam lambung sendiri ini apa Pak Dokter? Ya, penyebab asam lambung itu tadi, jadi pada hakikatnya oleh karena lemahnya sphincter atau istilahnya boleh diistilahkan klep gitu ya, Iya. antara lambung dengan kerongkongan yang ada di bawah itu. Sehingga karena lemahnya ini maka asam lambung akan naik lagi ke dalam kerongkongan itu. Karena itu. sphincter ini seperti otot polos yang fungsinya itu mencegah makanan dan asam lambung naik refleks ke dalam esofagus atau kerongkongan Gitu, seperti iya. itu. Nah ini mungkin ada makanan dan minuman yang bisa menyebabkan asam lambung ini Pak Dokter. Iya, makanan atau minuman apa yang menyebabkan terjadinya asam lambung atau penyakit asam lambung? Iya. Tentunya makanan atau minuman yang mempunyai rasa yang kuat ya, seperti yang asam, kemudian pedas, yang berminyak, minuman yang mengandung alkohol, mengandung kafein. Iya. Karena makanan dan minuman ini tidak hanya meningkatkan sekresi asam lambung, tapi juga menghambat turunnya makanan di dalam lambung ke usus 12 jari atau di saluran cerna bagian bawah. Seperti itu, Mbak. Iya. Yang kemudian di samping makanan juga ada kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik. Apa itu ya. Pak Dokter? Misalnya apa? Makan yang terburu-buru. Pengen cepat selesai ya. Padahal kita harusnya kan kalau makan dikunyah dulu. 32 kali kunyahan gitu ya. Iya. Baru ditelan. Atau sering makan dalam jumlah banyak sekaligus ya. Atau habis makan langsung tiduran. Padahal seharusnya itu setelah makan kalau mau tidur minimal jaraknya 3 jam. 3 jam Ya, baru nggak boleh tiduran. langsung, iya, seperti itu. Jadi itu ya Mitra Buana, beberapa makanan dan juga minuman yang bisa menyebabkan asam lambung. Kalau makanan dan minuman ini yang bisa menyebabkan asam lambung ini seperti makanan yang asam, makanan yang pedas dan juga berminyak ya Pak Dokter. Betul seperti sekali, itu. ya, ya. Dan juga minuman alkohol atau minuman yang mengandung kafein ini juga bisa menaikkan asam lambung. Nah, ini penyebab terjadinya asam lambung. Jadi memang harus dijaga ya untuk mungkin sudah punya riwayat asam lambung ini harus benar-benar dijaga. Betul, mengontrol untuk, makanannya, ya, betul pola gaya hidupnya itu ya. Kemudian juga kebiasaan yang kurang baik seperti makan terburu-buru. Nah ini bisa juga menyebabkan asam lambung seperti itu ya Mitra Buana. Jadi mulai sekarang makan yang benar, makannya nggak boleh buru-buru gitu, biar harus juga dinikmati harus setiap dinikmati. kunyahannya. Iya, setiap kunyahan itu harus dinikmati sebelum Iya, kita Pak telan Dokter. kan, seperti Betul itu. sekali. Kalau nggak bisa menikmati, wah, nggak bisa nanti rasanya seperti apa gitu. Iya, betul sekali. Nah ini untuk penyebab terjadinya penyakit asam lambung. Nah ini biasanya faktor resiko asam lambung itu seperti apa Pak Dokter? Iya, untuk faktor risiko terjadinya GERD atau penyakit asam lambung memang meskipun tidak semuanya ya, tapi pada kebanyakan di usia lebih dari 40 tahun Mbak gitu. Dewi. Ya. Kemudian kegemukan atau obesitas ini bisa juga ternyata mempunyai risiko meningkatkan penyakit asam lambung. Kemudian pada ibu hamil, karena dengan pertumbuhan janin di dalam rahim tentunya juga akan mempengaruhi pencernaan di situ juga punya risiko meningkatkan asam lambung. Kemudian pada bapak, ibu, saudara yang suka merokok, nah itu juga berisiko terjadi asam lambung. Kemudian ada satu penyakit tertentu namanya penyakit skleroderma. Ini penyakit di mana terjadi pertumbuhan jaringan ikat yang tidak terkontrol. Kalau terjadi pada saluran cerna, khususnya di kerongkongan atau esofagus juga meningkatkan risiko asam lambung. Di samping kebiasaan-kebiasaan tadi, juga ada obat-obatan Mbak Dewi. Obat-obatan juga ada yang diduga menjadi faktor resiko penyakit asam lambung. Misalnya obat-obat penenang, terutama yang mengandung benzodiazepin. Kemudian obat-obat anti darah tinggi, terutama pada golongan tertentu ya, pada golongan kalsium channel blocker
misalnya amlodipin, nifedipin itu gitu. diduga juga punya berkaitan dengan meningkatkan asam lambung. Iya. Juga ada beberapa obat asma juga meningkatkan asam lambung. Juga obat-obat pengurang rasa sakit bukan golongan steroid itu juga meningkatkan asam lambung. Iya. Bahkan diduga juga ada obat-obat anti psikotik ya, biasanya pada orang-orang dengan depresi, terutama golongan trisiklik itu juga punya kaitan dengan meningkatkan risiko terjadinya penyakit asam lambung. Oh, seperti itu ya Ya. Pak Dokter ya. Jadi ada beberapa faktor resiko ini penyebab terjadinya penyakit asam lambung atau GERD ini ya Mitra Buana. Satu lagi barangkali yang Apa juga itu, Pak perlu Dokter? disampaikan mengenai faktor risiko adalah Iya. faktor stres sosial. Stres sosial. Atau psikososial. Biasanya psikis ya. Iya. Misalnya pada orang-orang yang eksekutif muda, beban kerjanya target Iya. itu juga diduga mempunyai resiko peningkatan asam lambung. Ya. Seperti itu ya. Ya. Jadi itu ya Mitra Buana beberapa faktornya. Ini umur di atas 40 tahun, kemudian juga obesitas ini ya. Iya, betul. Kegemukan ini juga bisa mengarah ke penyakit asam lambung. Kemudian juga hamil. Merokok, nah, kebiasaan merokok ini juga bisa mengakibatkan ya terjadinya penyakit asam lambung. Atau juga seperti yang disampaikan Pak Dokter, ada penyakit skleroderma, yaitu penyakit gangguan jaringan ikat. Nah, seperti itu. Ada juga karena obat-obatan. Nah, Betul, mungkin ini para Mitra Buana ini banyak ya sering juga mengkonsumsi beberapa obat-obatan yang sudah disampaikan Pak Dokter tadi ya. Seperti obat penenang, kemudian juga penghambat kalsium seperti amlodipin itu ya Pak Dokter ya. Iya, obat anti hipertensi itu. Itu Iya. ya anti hipertensi itu bisa juga mengarah untuk terjadinya penyakit asam lambung. Atau juga yang terakhir tadi tambahan ya, karena psikis. Nah, itu ya betul, psikis sebenarnya. sosial. Bahkan itu mungkin paling banyak itu. Oh gitu. Iya itu ya, psikis sosial ini juga karena stres ya, Iya. menghadapi apalah gitu, ini juga bisa memicu terjadinya penyakit asam lambung. Nah ini dari faktor-faktor tadi Pak Dokter, Iya. mungkin bisa dijelaskan juga gejala-gejala dari penyakit asam lambung atau GERD ini? Baik, biasanya yang spesifik itu rasa panas, seperti terbakar di Iya. belakang dada atau heartburn ya. Kemudian juga keluhan mual, mau muntah, juga rasa pahit di dalam mulut. Hati-hati kalau ada yang sering karies gigi ya. Karies gigi. Karena kalau karies gigi itu juga satu bisa petanda gejala dari asam lambung, karena seperti saya sampaikan tadi, asam lambung itu pH-nya rendah, sehingga kalau kena gigi ya tentu terjadi gangguan pada emel gigi. Iya. Kemudian yang gejala yang namanya regurgitasi, mungkin kayak pada anak kecil itu gumah ya. Oh gitu. Jadi makanan di dalam lambung itu kembali ke dalam kerongkongan. Iya. Ya. Kemudian nyeri atau kesulitan untuk menelan, itu juga gejala dari penyakit asam lambung. Juga pada mereka yang batuk lama atau batuk kronis, Iya. bisa dicurigai sebagai gejala asam lambung. Oh gitu. Kemudian juga sakit tenggorokan atau serak ya, ini juga petanda atau gejala dari asam lambung. Dan yang sering dikeluhkan biasanya adanya bau mulut. Nah ini juga hati-hati kalau ada bau mulut, bisa juga ini gejala asam lambung. Dan ada, perlu kami sampaikan juga ada keterikatan, ada hubungan antara penyakit lambung dengan kekambuhan penyakit asma. Oh. Biasanya gitu. kalau asam lambungnya naik, asmanya bisa naik. Ya seperti itu. Emang itu ada kaitannya Pak Dokter? Iya ada kaitannya. Dari beberapa jurnal penelitian menunjukkan ada hubungan yang bermakna antara kejadian asam lambung pada mereka yang punya potensi menderita asma bronkial. Seperti itu. Nah ini mengenai penyakit-penyakit yang mungkin berkaitan dengan GERD atau asam lambung ini, komplikasi penyakit apa yang bisa
mengarah ya ke ini dari asam lambung dengan penyakit yang lain. Tapi jangan dijawab sekarang Pak Dokter. Oh gitu. Ya. Kita break sejenak, kita jeda sejenak ya. Nah, untuk seperti apa komplikasi asam lambung atau GERD dengan penyakit-penyakit yang lain ya, nanti akan kita bahas bersama lagi bersama Dokter Lulus, pakarnya ini penyakit dalam, di kesempatan siang hari ini dalam live talk show kesehatan bersama dengan RSUD Dr. Suhadi Priyonegoros Sragen. Tetap stay di Buana Asri FM Radio Publik Sragen. Kita akan kembali setelah satu jeda berikut ini. Baik mitra Buana dan saudara pendengar, kembali lagi dalam acara live talk show kesehatan bersama dengan RSUD Dr. Suhadi Priyonegoros Sragen dengan tema penyakit asam lambung atau GERD. Nggak bahaya tah? Nah, siang hari ini ya bersama dengan Dr. Lulus Budiarto SPPD Vinasim, dokter spesialis penyakit dalam dari RSUD Dr. Suhadi Priyonegoros Sragen ya, yang akan memberikan seputar ini ya penyakit asam lambung atau GERD, di mana tadi sudah disampaikan juga oleh Dr. Lulus ya apa itu GERD, kemudian penyebab terjadinya asam lambung atau GERD, kemudian makanan dan minuman penyebab asam lambung dan juga faktor resiko asam lambung. Nah, tadi dan juga gejala-gejalanya sudah disampaikan juga oleh Dr. Lulus ya. Nah, ini terkait dengan gejala asam lambung yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Dokter ya, rasa terbakar di dada, kemudian rasa mual, rasa pahit di mulut, karies di gigi, ada juga regurgitasi. Nah, itu makanan kembali ke mulut dari kerongkongan, kemudian juga nyeri atau kesulitan menelan, batuk kronis, sakit tenggorokan atau suara serak, juga bau mulut. Dan ini ya asam lambung yang berhubungan dengan penyakit asma itu juga gejala-gejala dari penyakit asam lambung. Dan kami juga masih menunggu ya interaktif Anda Mitra Buana. Untuk Anda yang ingin berinteraktif ya bersama kami bisa bergabung melalui line SMS atau WhatsApp di 082133950947 dan juga melalui Instagram ya di @rssp_sragen. Bisa menautkan di situ ya Mitra Buana untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, begitu ya. Nah, ini Pak Dokter, Ya. gejala asam lambung. Nah, ini ada tidak sih gejala lanjutan yang bila asam lambungnya memberat itu? Iya, tentunya ada ya. Artinya kalau asam lambung itu tidak ditangani dengan baik, tentunya akan berlanjut gejalanya, bukannya ringan tapi memberat, di mana biasanya pasiennya tambah nyeri dada, sehingga sering disalah diagnostik sebagai penyakit jantung koroner misalnya seperti itu. Kemudian juga pasien bisa kehilangan nafsu makan. Karena kehilangan nafsu makan, otomatis berat badan akan turun dengan drastis. Apalagi kalau disertai dengan muntah-muntah yang terus-menerus serta gangguan menelan, maka otomatis status gizi pasien menjadi semakin buruk. Kemudian bisa terjadi pucat ya pasiennya, atau 5L. Apa itu Pak? Lesu, letih, lelah, lemah, sama lunglai. Oh, 5L. 5L ya. Gitu ya. Bahkan yang berat Mbak Debbie bisa terjadi muntah darah atau berak hitam. Itu gejala lanjut dari penyakit asam lambung bila tidak tertangani dengan baik. Gitu, artinya apakah asam lambung tidak berbahaya? Tentunya berbahaya kalau tidak tertangani dengan baik, tidak merubah gaya hidup yang lebih sehat seperti itu. Iya. Nah, ini kalau tadi Dewi juga sudah ini ya, sebelum kita ke jeda lagi. Nah, ada tidak keterkaitan penyakit asam lambung dengan komplikasi asam lambung atau GERD ini Pak Dokter? Mungkin bisa dijelaskan. Iya, baik. Tentunya kalau terjadi komplikasi artinya GERD-nya itu tidak tertangani dengan baik ya, tidak mendapatkan pengobatan yang tepat, yang pas gitu. Apa komplikasi dari asam lambung atau GERD ini? Yang pertama bisa terjadi radang, peradangan pada kerongkongan atau esofagus yang disebut dengan esofagitis. Kemudian kalau berlanjut maka kerongkongan atau esofagus itu menjadi jaringan ikat, banyak jaringan ikat sehingga menyempit, terjadi fibrosis namanya struktur esofagus yang menyebabkan
pasien kesulitan untuk menelan makanan. Iya. Kemudian yang paling berbahaya barangkali adalah bila terjadi yang namanya Barrett esophagus. Barrett esophagus itu bila paparan asam lambung yang terus-menerus sehingga menyebabkan gangguan pada struktur sel dari esofagus yang berpotensi menjadi kanker esofagus. Itu yang paling berbahaya, Mbak Dewi. Seperti itu ya. Jadi komplikasi dari penyakit asam lambung atau GERD ini ya Mitra Buana, esofagitis, iya betul, struktur esofagus, esofagus, atau penyempitan dari esofagus esofagus kerongkongan, ya. Kemudian yang paling parah ini Barrett esophagus. Ini berpotensi berkembang menjadi kanker esofagus. Nah, ini ya perlu diwaspadai juga ini kalau memang asam lambung naik. Nah, ini jangan sampai terlambat ya untuk penanganannya. Betul, iya betul sekali ya. Ini Pak Dokter sudah ada pertanyaan yang masuk ya di kami. Nah ini, selamat siang Pak Dokter dan Mbak Dewi. Saya mau bertanya, apakah GERD bisa mengancam jiwa dan apakah GERD bisa sembuh dengan sendirinya? Dari Dendi di Pelumbungan. Terima kasih. Nah, Mas Dendi, terima kasih. Selamat siang Mas Dendi. Terima kasih untuk pertanyaannya. Apakah GERD yang pertama mengancam jiwa? Apa mengancam jiwa? Ya tentu kalau tidak tertangani dengan baik seperti yang saya sampaikan tadi, bila terjadi komplikasi, apalagi terjadi struktur esofagus atau penyempitan esofagus sehingga terjadi kesulitan untuk menelan, sehingga tentunya berat badan yang turun tentu akan mempengaruhi status gizi. Status gizinya jelek mempengaruhi daya tahan tubuh, sehingga bisa terjadi infeksi atau bila terjadi yang namanya Barrett esophagus tadi. Kalau pasien itu kemudian menjadi kanker esophagus, tentunya prognosis penyakitnya semakin jelek. Terus yang kedua, apakah GERD bisa atau penyakit asam lambung bisa tembuh sendiri? Ya, tentunya kalau sudah terjadi GERD ya harus diberikan pengobatan atau perubahan pola hidup yang sehat. Mungkin bisa dijelaskan seperti apa nih untuk? Ya contohnya misalnya kalau makan ya jangan terburu-buru, harus mengunyah. Kemudian kalau makan jangan langsung penuh, karena kita tahu bahwa lambung kita semestinya berisi sepertiga makanan, sepertiga air, sepertiga udara. Kalau semuanya diisi makanan, ya mestinya jadi gelegean itu. Mulanya orang-orang dengan asam lambung sering gelegean, Mbak Dewi. Gitu, Kemudian kalau habis makan jangan langsung berbaring atau tiduran. Tunggu 3 jam. Iya, jeda 3 jam dulu. Kalau mau berbaring harus ditinggikan kepalanya untuk menghindari regurgitasi tadi. Regurgitasi. Ya, itu ya untuk Mas Dendi yang ada di Pelumbungan sudah dijawab sama Pak Dokter. Semoga ini jawabannya bisa membantu ya, gitu. Ada lagi nih Pak Dokter. Selamat siang, ini untuk Bunda Natali yang ada di Tangkil ya. Ini mau tanya Mbak Dewi dan Pak Dokter Lulus, apakah makan tidak teratur atau sering terlambat juga bisa menyebabkan asam lambung tinggi? Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Natalia di Tangkil yang menanyakan apakah makan yang telat, terlambat, tidak disiplin itu bisa mempengaruhi asam lambung. Tentunya iya. Makan berlebihan juga iya menyebabkan GERD. Kalau makan terlambat pun tentunya juga kurang baik, terutama berkaitan dengan lambung itu sendiri dan pencernaan itu sendiri. Iya gitu ya. Nah itu ya, Bunda Natali sudah dijawab sama Pak Dokter. Jadi jangan sampai terlambat, jangan juga buru-buru makannya, jangan kelebihan juga seperti itu ya Bunda. Jadi harus benar-benar standar lah gitu ya. Nah itu ya untuk Mitra Buana ataupun pendengar yang mau bergabung boleh ya, silakan. Masih kami tunggu di WhatsApp ataupun SMS ya di 082133950947. Ada lagi nih Pak Dokter pertanyaan yang masuk. Selamat siang, saya Tina di Sragen. Dok, asam lambung apakah juga menyebabkan bilirubin bisa meningkat? Soalnya ayah saya mempunyai asam lambung lalu periksa bilirubinnya juga tinggi. Terima kasih. Baik, terima kasih. Dari mana pertanyaan? Mbak Tina di Sragen. Mbak Tina di Sragen, pertanyaannya apakah GERD asam lambung menyebabkan bilirubin meningkat? Iya.
Tentunya tidak ya, karena beda jalur. Kalau bilirubin meningkat, kemungkinan gangguan pada liver dan empedunya, ya, liver dan empedunya. Karena penyakit liver dan empedu juga gejalanya kadang-kadang seperti asam lambung, ada hampir sama ya, Pak Dokter? mau muntah, cuma biasanya matanya kan kuning, ya. Kemudian kencingnya seperti air teh gitu, pekat. Kalau kita cek darahnya, bilirubinnya di atas normal, seperti itu. Tapi kalau asam lambung tidak. Oh, berarti ini tidak ada kaitannya. Tidak ada kaitannya. Beda jalur ya, Ya, Mbak ya. Tina. Ternyata ini asam lambung dengan bilirubin. Nah, tadi Ya. sudah dijawab sama Pak Dokter ya. Kemudian ini SMS yang masuk lagi, Pak Dokter. Wah, siang hari ini ramai sekali nih. Tema yang benar-benar memasyarakat ini ya, sepertinya ya, Karena Pak kasusnya Dokter. banyak. Oh, Mas. gitu. Iya, ini. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Terima kasih Bunda Kini yang ada di Mbalu ya, di Kedaung ini. Bapak Dokter, Bunda Kini mau tanya, cucu Bunda Kini ini kadang-kadang perutnya sakit. Apakah karena makan seblak, mie yang pedas? Kalau maem senang pedas, apakah ini dinamakan gejala sakit lambung? Terima kasih. Baik, Bunda Kini, pertanyaannya yang menanyakan tentang kondisi cucunya ya, Iya. yang suka makan pedas, seblak dan sebagainya. Iya. Ya, tentunya kalau makan pedas tadi mempengaruhi pencernaan, lambung, usus gitu ya. Tapi apakah betul menderita GERD atau tidak? Mestinya memang di samping gejala-gejala klinis dari keluhan pasien, memang ada satu perangkat alat untuk menentukan secara pasti ini GERD atau tidak, misalnya dengan endoskopi itu. Endoskopi. Tapi kalau jelas pedas, makan seblak terlalu pedas, tentunya yang mengganggu saluran pencernaan termasuk lambung itu sendiri. Iya. Mungkin hanya seperti mah biasa ya. Oh gitu. Nah itu ya sudah dijawab juga sama Pak Dokter ya Bunda Kini. Mungkin ini bisa menjadi salah satu solusi. Belum tentu makan yang pedas ini penyebab lambung juga ya. Jadi harus ada pengobatan ya ataupun pemeriksaan lanjut, terlebih ya. dahulu. Nah itu ya Mitra Buana. Ya masih kami tunggu juga untuk Anda yang mau bergabung, masih ada waktu ya untuk kita sampai di jam 12:45. Nah ini Pak Dokter, kalau tadi kita sudah bicara dengan komplikasi penyakit asam lambung atau GERD, lalu bagaimana untuk pengobatannya sendiri dari GERD ini? Iya, pengobatannya gimana? Ada beberapa obat yang mungkin bisa kita pakai untuk mengatasi GERD ya. Biasanya bisa diberikan antasidadun. Itu antasidadun itu obat yang banyak di pasaran, artinya masyarakat bisa beli bebas ya, gitu. antasidun. Di mana obat ini sifatnya adalah menetralisir asam lambung, Mbak, sehingga pH-nya lebih basah gitu ya. Yang kedua adalah obat-obat yang mengurangi sekresi asam lambung. Biasanya obat-obat golongan reseptor H2 itu. Misalnya simetidin, ranitidin, famotidin dan sebagainya. Ini pun meskipun ini sebenarnya obat harus dengan resep ini ya. Dan yang ketiga adalah obat-obat yang menekan, kalau tadi mengurangi, ini menekan produksi asam lambung. Biasanya disebut dengan penghambat pompa proton ya. Itu biasanya akhirannya zol-zol, omeprazol, lansoprazol, esomeprazol, pantoprazol dan sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah obat-obat yang meningkatkan gerakan atau kerjanya dari usus dengan harapan isi lambung itu bisa cepat turun ke dalam usus. Biasanya disebut sebagai prokinetic agent. Iya. Itu Mbak. Ya. Nah itu ya Mitra Buana, beberapa pengobatan dari GERD atau asam lambung ini tadi ada antasida, kemudian juga ada obat-obatan yang membantu mengurangi produksi asam lambung, yaitu obat penghambat reseptor H2. Kemudian juga ada obat yang menghambat pompa proton itu. Ini bisa menghambat produksi asam lambung juga. Seperti itu ya Mitra Buana, dan juga ada prokinetic agent itu ya, meningkatkan kontraksi usus halus. Nah, ini Pak Dokter, lanjut lagi ada pertanyaan ya Pak Dokter. Ini sepertinya keterkaitan asam lambung dan asma ini Pak Dokter. Bagaimana cara menyembuhkan sesak nafas akibat asam lambung dengan segera? Iya,
bagaimana mengatasi atau memperbaiki gejala-gejala asam lambung dengan segera. Iya. Tentunya kalau ibu sudah punya dokter pribadi atau di rumah sakit atau di puskesmas, mestinya satu ya harus minta pertolongan dokter dulu. Ya, seandainya belum sempat, paling enggak itu tadi, yang paling mudah didapat adalah antasidadun tadi. Antasidun itu karena itu obatnya tanpa resep ya. Oh gitu. Sementara obat-obat yang tadi yang mengurangi sekresi, yang menekan produksi asam lambung, yang untuk memperbaiki gerakan usus itu sebenarnya obat-obat yang harus pakai resep. Oh, pakai resep dokter. Iya. Jadi yang bisa dibeli di apotek itu yang antasidadun, karena itu obat bebas ya. Gitu ya Pak Dokter. Ya. Nah itu ya Mitra Buana untuk menyembuhkan sesak nafas akibat asam lambung dengan segera bisa dengan antasida itu. Yang utama harus menghubungi dokter dulu supaya mendapatkan obat-obat. Iya. Seperti itu. Nah ini untuk mengatasi asam lambung atau GERD ini bagaimana caranya Pak Dokter? Ya ini lebih untuk prevensi barangkali ya, untuk mencegah jangan sampai bisa terjadi asam lambung. Yang pertama adalah bagaimana kita pola hidupnya sehat. Oh gitu. Gimana caranya ya? Bagi yang obesitas ya kita sesuaikanlah berat badan kita dengan tinggi badan ya. Artinya dengan menurunkan berat badan yang sesuai. Ya. Kemudian berhenti merokok tentunya ya, berhenti merokok karena merokok itu tidak hanya berkaitan dengan asam lambung tapi dengan penyakit-penyakit yang lain. Ya. Kemudian menghindari makan dalam porsi besar terutama di malam hari. Oh iya. Makan berat terutama di malam hari itu kalau bisa menghindarilah porsinya, jangan langsung banyak itu. Kemudian menghindari makanan pemicu tentunya, kafein, alkohol ya, yang terlalu asam itu sebaiknya kita hindari. Kemudian tidur maksimal 3 jam setelah makan. Ya. Jadi minimal bukan maksimal, minimal 3 jam setelah makan baru kita berbaring tidur itu juga untuk mencegah terjadinya GERD. Kemudian meninggikan posisi saat kita berbaring ya, dengan bantalnya barangkali lebih tinggi, sehingga mencegah regurgitasi aliran balik makanan ke kerongkongan. Mungkin itu Mbak. Iya Pak Dokter. Jadi itu ya Mitra Buana cara mengatasi asam lambung ini dengan menurunkan berat badan, kemudian berhenti merokok ya bagi Anda yang ini ya kebiasaan merokok, kemudian juga menghindari makan dalam porsi besar dan berat di malam hari. Mungkin satu lagi. Apa ini Pak Dokter? Selalu bahagia, jangan stres ya. Iya betul sekali. Iya, ini juga ada pertanyaan yang masuk Pak Dokter sebelum ditutup ya. Dari Rahma ini ya di Sragen, apakah bisa GERD ini menyebabkan stres? Itu sama ini seperti apa Dokter? Ya ini seperti hubungan antara telur dengan ayam ya. Oh gitu. Jadi stres itu sendiri bisa menyebabkan GERD, tapi kalau GERD yang tidak sembuh-sembuh ya menjadikan stres. Jadi seperti lingkaran setan. Jadi semuanya bisa. Jadi kalau GERD-nya nggak sembuh-sembuh, otomatis dia jadi stres. Semakin stres, asam lambungnya semakin meningkat. Artinya ya jangan stres. Gitu. Selalu bahagia itu tadi. Iya, harus selalu bahagia, selalu berpikiran positif ya. Itu ya. Nah ini Mbak Rahma sudah dijawab sama Pak Dokter, pas sekali ya tadi momennya ya. Pak Dokter satu lagi tambahan cara mengatasi asam lambung yaitu selalu bahagia, dan pertanyaan yang Mbak Rahma ini juga pas, apakah GERD bisa menyebabkan stres? Iya, memang seperti lingkaran setan itu tadi. Betul. GERD bisa menyebabkan stres, tapi stres juga bisa meningkatkan asam lambung gitu. Jadi memang benar-benar ini ya harus berpikir positif, selalu bahagia itu ya kuncinya. Nah itu ya Mitra Buana. Nah ini Pak Dokter, karena juga waktu ya yang membatasi kebersamaan kita, mungkin sebelum Dewi tutup ada closing statement ini mengenai penyakit GERD. Nggak bahaya tah itu, silakan. Baik, terima kasih Mbak Dewi Rate. Jadi GERD atau gastroesophageal reflux disease atau di awam kita sebut sebagai penyakit asam lambung, di mana penyakit ini banyak dijumpai di masyarakat. Yang penting supaya kita tidak menderita penyakit asam lambung atau GERD, yang penting adalah pertama
bergaya hidup sehat, tinggi badan dengan berat badan kita sesuaikan. Hindari merokok, kemudian hindari stres, selalu berpikiran positif gitu ya. Kalau makan jangan terburu-buru. Ingat, jangan langsung makan yang berat dan banyak, porsi banyak di malam hari ya. Karena kita harus ingat juga, karena lambung kita itu tidak semuanya harus terisi makanan. Ada sepertiganya air, ada sepertiganya udara. Kemudian hindari obat-obatan, ataupun kalau diketahui ada obat-obatan yang meningkatkan asam lambung, setelah minum itu ya di stop dulu. Gitu Mbak. Iya Pak Dokter. Pak Dokter ternyata masih ada yang masuk ini. Oh ya, nggak apa-apa, di Instagram ini Pak Dokter. Ya. Ini dari akun bernama Riani _ ini ya. Dok, izin bertanya, saya sering begadang, setiap malam GERD saya kambuh dan terutama selalu nyeri pada perut dan terasa panas. Apakah kualitas tidur dapat mempengaruhi GERD Pak Dokter? Iya, betul sekali. Jadi kalau tidur kitanya tidak nyenyak, menyebabkan mood kita jelek, tentunya juga akan meningkatkan asam lambung, seperti itu. Ada kaitannya. Nah itu ya untuk akun bernama Riani, wah jangan begadang lagi. Apalagi kalau begadangnya disampingi kopi. Oh nah, iya, gitu kan. kafein itu tadi Pak Dokter. Kafein tadi. Nah itu ya mungkin bisa dibatasi untuk begadangnya biar GERD-nya tidak kambuh lagi gitu ya. Nah Mitra Buana dan pendengar, closing statement juga sudah disampaikan oleh Pak Dokter Lulus ya pada kesempatan siang hari ini. Jadi kunci agar GERD atau asam lambung bisa terhindari atau tidak kambuh lagi yaitu selalu bahagia dan selalu berpikir yang positif. Nah Mitra Buana dan saudara pendengar, demikian live talk show kesehatan untuk edisi kali ini dengan tema penyakit asam lambung atau GERD. Gak bahaya tah? Iya. Dengan menghadirkan narasumber Dr. Lulus Budiarto SPPD Finasim, dokter spesialis penyakit dalam dari RSUD Dr. Suhadi Priyonego Sragen. Semoga apa yang sudah disampaikan tadi bermanfaat dan bisa menjadi referensi kita semuanya ya untuk tetap menjaga pola hidup sehat dan tetap menjaga kesehatan kita. Sampai jumpa dalam acara Talkshow untuk edisi selanjutnya. Jangan lupa untuk selalu berpikir positif, selalu bahagia. Dan saya Dewi Rati beserta tim yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Terima kasih Pak Dokter telah hadir siang hari Sama-sama Mbak ini. Dewi Rati, terima kasih. Semoga lain waktu kita bisa berjumpa kembali. Insya Allah. Ya. Iya, terima kasih dan selamat siang. Selamat siang.